juga mendapatkan modus operandi di mana terlapor dan kawan-kawan itu menggunakan surat palsu dalam melakukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Kemudian selanjutnya ada peran-peran yang membantu, yang tentu saja dari peran-peran pembantu dan lain sebagainya ini akan kita lengkapi alat buktinya lebih lanjut. Jangankan 200 sekian puluh sertifikat itu dibatalkan karena cacat, karena faktor melanggar hukum, satu saja cukup gitu. Ya, apalagi tadi sudah 51. Karena itu pasti alas haknya adalah surat-surat atau dokumen palsu. Mengapa dokumen palsu? Ya jelas nggak mungkin punya tanah di situ dan sebagainya. Jadi berpatokan kepada pembatalan yang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN, entah satu sertifikat, syukur kalau semuanya itu sudah bisa dijadikan sebagai salah satu alat bukti bahwa telah terjadi tindak pidana pemalsuan. Kalau pemalsuan itu diikuti dengan tindak pidana suap, maka itu menjadi tindak pidana korupsi. Sekarang siapa pelakunya? Ya pelakunya jelas itu mulai dari si lurah itu tadi, lurah ngotot itu tadi, lurah mana itu Kohot. Nah, lurah Kohot dia udah ngaku pasti dia ngeluarin dokumen. Kepala Desa Kohot Paku Haji Kabupaten Tangerang Arsin mengklaim bahwa lahan pagar laut yang berada di wilayahnya dulunya adalah daratan yang dijadikan sebagai empang. Hal itu disampaikan Empang kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid yang tengah mengunjungi area lahan pagar laut yang sudah memiliki sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik. Nusron mengaku tidak mau memperdebatkan klaim yang disampaikan Arsin mengenai sejarah lahan tersebut. Ia menjelaskan jika suatu lahan telah hilang secara fisik, itu membuat status tanah tersebut berubah menjadi tanah musnah. Di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, Pak Lurah katanya ada abrasi, kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah, ini kampung dia. Kalau kami debat nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa, yang jelas secara faktual material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya, betul kan? Betul. Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu dulu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Ya kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke? Kecuali kalau ada barangnya. Arsin terus-menerus menolak memberikan keterangan kepada awak media usai menemui Nusron. Setidaknya dia 3 kali menghindari kejaran wartawan. Insiden pertama terjadi usai Nusron melakukan sesi tanya-jawab dengan awak media. Ketika hendak dimintai keterangan soal pernyataannya yang menyebut lahan pagar laut dulunya empang, Arsin lalu menghindar dengan alasan sedang buru-buru untuk melaksanakan sholat Jumat. Saat itu Arsin yang mengenakan batik berwarna ungu dan kopiah hitam dikawal ketat oleh sekelompok pria yang diduga pengawal pribadinya. Awak media mencoba mengikuti Arsin hingga ke area parkir, tetapi dihadang oleh 5 pria yang mendampingi sang kepala desa. Momen serupa juga terjadi usai Arsin melaksanakan sholat Jumat di Masjid Abdul Muin Paku Haji. Sejumlah awak media yang sudah menunggu Arsin selesai ibadah kembali tidak mendapatkan kesempatan wawancara. Arsin menghindar dan meninggalkan lokasi tanpa memberikan keterangan apapun kepada para pencari berita. Ketika beberapa wartawan mencoba mengejarnya, sejumlah pengawal Arsin lagi-lagi melakukan pengadangan sehingga membuat kades pergi dengan leluasa. Kemudian siapa lagi? Usut saja siapa yang nerima. Ya, yang nerima misalnya Agung Sedayu dengan anak perusahaan Intan Agung Makmur. Ya nggak mungkin lah nenek moyangnya punya tanah di situ. Kalau nggak mungkin nenek moyangnya punya tanah, dia pasti beli. Belinya pasti nggak beres. Notarisnya pasti kena juga itu. Nah, jadi udah gampang usutnya. Usut saja bisa dari dokumennya ATR,
Kemudian bisa juga dari mulai siapa yang memagari itu, siapa yang membayar, siapa yang nyuruh, duitnya dari siapa, kemudian terkait dengan perusahaan apa. Sudah terang benderang ini, seperti makan siang pakai lampu petromak, terang sekali.